Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ang Jae Ujung Kulon dari ujung Pulau Jawa untuk Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda, tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati. Menyikapi videonya Kiai Nurholis, di sini beliau mengkritik Abuya Yusuf Al-Mubarak, menyikapi tentang kritikan Abuya kepada Habib Novel. Katanya harus tabayun. Videonya coba kita lihat dulu ya, biar akurat ya. Kepada pemirsa Ini videonya nih. channel Narasi Dakwah yang berbahagia, itu yang berkaitan dengan Kiai mengomentari video Habib Novel Al-Idrus. Yang lebih pantas sebenarnya adalah yang menang berikan komentar ini orang yang seumur dan atau yang lebih tua, yang lebih sepuh, bukan Al-Fakir yang masih muda dan masih perlu banyak belajar. Jadi intinya dia mengoreksi Abuya Yusuf, tapi mengkritiknya, padahal dia berbicara. Katanya kalau jadi bahasanya gini, dia itu memberi masukan kepada Abuya Yusuf, katanya kalau mau menegur Habib Novel harus tabayun ya, jadi jangan di video. Tapi dia sendiri ini mengkritik Abuya Yusuf di video juga. Makanya wajar saya sekarang mengkritik Anda lewat video juga. Wajar dong, saya orang awam, orang bodoh mengkritik Anda. Karena Anda itu berbicara seolah suci tapi tidak suci. Berbicara tentang kesucian hati tapi Anda justru makin mengotori hati. Ini berbahaya untuk netizen dari Sabang sampai Merauke. Ini perlu Anda ketahui ya. Abuya Yusuf menyikapi videonya Habib Novel karena Habib Novel di sana ada poin-poin yang membahayakan dan menyesatkan umat. Karena kalau nggak salah videonya itu beliau berkata, Habib Novel, siapa saja yang tidak cinta zuriyah maka itu mirip dengan iblis. Nah, ini kan berbahaya. Padahal Rasulullah pernah bersabda, dauh Rasulullah, syafaati li ahlil kabair min ummati. Terus substansi masalah duriyahnya pun yang dimaksud oleh Habib Novel adalah Ba'alawi, yang dalam hal ini masih ada keraguan-raguan, artinya masih diragukan tentang kesohihan nasab tersebut. Saya yakin semua umat Islam meyakini dan punya himmah ingin memuliakan duriyah Rasul. Itu sudah pasti, itu sudah ketentuan. Karena jangankan mencintai duriyah Rasul ya, kita sama anak guru aja di Ta'limut Ta'lim, Kiai. Ada cerita seorang ulama udah jadi ulama, dia lagi ngadain pengajian. Karena itu soheh, dia itu anak gurunya, soheh anak gurunya. Karena di sana ada Ta'limut Ta'lim, harus menghormati guru, keluarga guru, anaknya, istrinya, sama dengan guru juga. Kalau kita ingin punya doa yang berkah, itu ilmu kita supaya berkah, walaupun bisa bismillah tapi ada keberkahannya. Nah, ini ada seorang ulama udah jadi kiai gede, banyak jamaahnya, waktu ngaji dia itu berdiri lagi, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi, padahal jamaah banyak lagi ngaji. Ditanya sama jamaah, Kiai, kenapa berdiri duduk? Kata beliau,
saya berdiri itu saya melihat ada anak kiai yang lagi kecil lagi main sama temannya gitu. Maka saya berdiri menghormati anak guru. Setelah anak guru berangkat jauh lagi dari tempat saya duduk lagi sampai ke sana. Apalagi duriah Rasul. Apalagi duriah Rasul kalau memang soheh nih permasalahannya jangan sampai ada pendoktrinan sampai memirip-miripkan dengan iblis gitu. Ini kan pendoktrinan yang menyesatkan, karena saya pernah berkata dalam konten saya juga yang dulu bahwa kemurtadan itu ada 3 perkara. Pertama, itiqadun bil qalbi. Kedua, af'al dengan pekerjaan. Yang ketiga, aqwal, ucapan. Nah, ini ucapan-ucapan bisa menjadikan kemurtadan. Maka ini mungkin Abuya gitu merasa kasihan. Jangan sampai ini Habib Novel yang sudah memang mulia, apalagi kalau soheh keturunannya, jangan sampai dikotori oleh kelakuan-kelakuan yang bisa menggelincirkan beliau kepada yang tidak diinginkan. Karena kemurtadan, kemusyrikan itu tidak melihat siapapun. Tidak melihat siapapun. Kanan aja, anak Nabi Nuh, anak Nabi loh, murtad nggak ngikuti bapaknya. Hati-hati. Maka ini rasa sayang dan kasihannya Abuya Yusuf kepada Habib Novel, jangan berbicara sembarangan kepada seseorang. Gitu. Walaupun memang Habib Novel tidak menyebutkan namanya, karena masalahnya lagi viral, pengkajian nasab itu pasti tujuan dia kepada Ki Haji Madudin dan kepada pengikut-pengikut beliau yang mengutak-ngatik, yang mempermasalahkan nasab ini. Wajar dong, wajar. Saya saja yang bodoh pengen tahu gitu, pengen tahu keabsahan nasab tersebut. Karena memang tadinya ada pengakuan, di mana ada ikrar pengakuan, pasti ada pertanyaan siapapun. Jangan jauh-jauh saya ngaku-ngaku ke Anda, saya saudara Anda, satu buyut dari sana. Mungkin Anda akan nanyain saya, dari mana asal Bapak Anda? Gitu. Kan wajar, ada pertanyaan, ada penyelidikan karena ada pengakuan tersebut. Jadi jangan langsung menjustis dan memvonis seseorang yang meneliti tentang nasab duriyah, karena ini duriyah Rasul adalah perkara yang mulia, maka wajar ada orang-orang yang meneliti kesohihan nasab tersebut. Maka jangan sampai ada kalimat itu pembenci zuriyah, padahal dia justru sangat mencintai duriyah Rasul, supaya kesucian, kehormatan duriyah Rasul tetap terjaga. Begitu. Seperti hadis saja, antara soheh dan dhaif diselidiki sanadnya. Karena nanti kalau ada yang bukan hadis asli, yang bukan soheh, ini bisa merusak ucapan Rasul. Rusak juga nanti Islam. Jadi ini substansinya harus dipahami dulu. Maka jangan cepat mudah mengatakan itu iblis. Dan ini disayangkan dari seorang tokoh seperti Habib Novel. Anda juga harus bijak. Seolah Anda ini apa ya, terlalu sentimen menyikapi justru Anda. Kalau Anda orang bijak itu, Anda jangan langsung menyalahkan Abuya Yusuf. Harusnya Anda datang. Kata Anda harus tabayun. Anda juga tabayun. Di meja sama Anda ada kitab, saya juga bisa. Kalau pakai kitab, nih lihat kitab saya banyak tuh. Anda mau baca kitab apa? Hah? Banyak nih kitab nih. Kalau Anda memang mau baca kitab, kita baca banyak di sini. Ini mau bikin konten di meja ada kitab, dibuka mangga kitab. Yang benar aja, ngomong yang benar, jangan sok gitu ya. Awas, hati-hati. Kalau tabayun, terus Anda bikin video lagi jawaban Abuya Yusuf. Ini sayang lagi. Anda ini belum ngerti torekoh. Saya yakin Anda ini masih di alam apa? Alam mulki. Tahu Anda alam mulki? Nih, perlu Anda ketahui. Saya bukan ahli torekoh, saya bukan. Apalagi kiai. Bukan. Saya mah anak, apa kata mereka tuh? Anak jalanan. Anak jalanan. Ya. Nih, di dalam torekoh, alam itu ada 4. Alam mulki, malakut, jabarut, lahut. Anda tahu nggak itu? Di dalam tubuh kita pun ada 4 alam. Ada 4 ruh di dalam tubuh kita. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, ruh kudsi. Ruh kudsi aja Anda nggak paham, kalah sama orang Kristen. Ruh kudsi. Mereka teorinya hebat. Anda mah boro-boro praktek, teori juga nggak tahu apa itu ruh kudsi.
Jadi jangan berbicara tentang jadbah, jadab segala kalau Anda nggak tahu. Jadab itu apa? Kalimah fi'il madhi. Ya. Masdar ya. Jadab. Jadaba yazdibu jadban, jadbatan, jidbatan, majdaban, fahuwa jadibun, wadaka majdubun. Oh, isi maf'ul. Maaf kalau salah, saya bukan santri soalnya. Itu ada ilham. Awas nih, kalau saya lagi majdub Anda bisa habis sama saya. Ini belum majdub saya ini. Kalau udah majdub Anda bisa bahaya, saya perlihatkan kejelekan Anda nanti kalau saya majdub. Karena ada bukan tarik, bukan ada apa? Bukan ketarik, awas. Tarikan. Karena hati kita kosong dengan yang lain cuma ada Allah, Allah, Allah. Pana. Bukan nggak sadar. Jadi di bawah alam pana itu nurani kita, akal kita nggak bisa melawan. Awas, jadbah itu Anda juga nggak tahu. Ada jadbah minallah, ada jadbah nafsiyah, ada jadbah syaitoniyah. Kalau Anda itu kata saya jadbah syaitoniyah. Mirip dengan orang kesandingan, kesurupan, itu jadbah syaitoniyah. Tidak sadar apa yang Anda ucapkan, ngomong-ngomong harus tabayun tapi Anda tidak tabayun. Gimana ini? Maaf ini, saya koreksi Anda. Ya, semoga Anda sebagai kiai, bahkan di apa tuh di channelnya apa namanya? Mutako channel. Mutako channel ya. Di sananya Ustadz apa? Nur Khalis. Apalagi seorang ustadz ya. Ustadz itu pangkatnya lebih tinggi dari kiai. Udah digurukan, guru besar ustadz itu. Profesor ustadz itu, guru besar. Anda justru harus semakin hati-hati. Walaupun saya yakin Anda masih dalam panggonan apa makom syariat. Anda ini masih makom syariat. Masih di alam mulki mainnya, belum alam malakut. Malakut langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naik ke alam jabarut, naik ke alam lahut. Indah Anda kalau sudah main ke sana. Makanya jangan berbicara torekoh, jangan berani membahas torekoh, apalagi membahas jadbah kalau Anda belum masuk torekoh. Nih satu contoh. Saya doyan ngopi, Bang. Panggil abang aja ya, Bang. Nih. Saya doyan ngopi dan merokok. Nikmat kopi saya pahitnya pakai gula. Nikmatnya kopi, saya bilang Anda belum tentu bisa merasakan nikmatnya kopi kalau Anda tidak doyan kopi. Jadi susah berbicara tentang kita mahabbah kepada Allah. Kita bercinta dengan Allah, dibicarakan kepada orang yang belum pernah sama sekali merasakan cinta manisnya bercinta dengan Allah. Lupa semuanya, Bang, lupa. Bahkan jangankan kepada orang lain, kepada diri kita pun terkadang kita sudah panah. Di dalam kitab apa tuh, yang kitab kecil tuh apa tuh? Minasaniyah ya? Minasaniyah. Ada itu. Berbicara, kalau Anda pengen jadbah, kalau Anda masih merasa malu disebut orang gila, berarti Anda belum banyak dikirnya. Iksiru zikrullah atau iksiru qaula la ilaha illallah. Perbanyak oleh kamu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yaqulan nasu anta majnun. Tuh. Jadi kalau Anda ingin tahu berapa banyak zikir Anda kepada Allah, Anda ingin tahu rasa panah Anda kepada Allah, sudah terfokus semua kepada Allah, 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 maka siapapun manusia yang berbicara Anda gila, Anda tidak akan peduli. Tapi kalau Anda masih takut disebut gila, berarti Anda masih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Anda pakai sorban, walaupun Anda pakai peci haji, pakai jubah, tetap Anda makomnya masih di makom malakut, masih bermain-main dengan fata morgana dunia, masih jauh. Jadi Anda jangan sekali-kali lagi berani-berani membahas tentang torekoh kalau Anda belum masuk torekoh. Jangan berani-berani Anda membahas mazdub kalau Anda belum pernah mazdub. Loh, mual bisa mazdub. Masuk torekoh lah mah, torekoh berbagai macam kelas, tingkatan-tingkatan, Qadiriyah kelas dasar, naik kepada Naksabandiyah, Latiful Qalbi,
7 latifah, muraqabah 20 muraqabah, terus ngaholwat. Kembali lagi qadariyah, nebus 7 nafsu, amarah, lawamah, mulhamah sampai kamilah. Anda ini gimana? Saya mohon Anda bisa menyadari kesalahan Anda. Silahkan Anda datang ke Pasir Angin, Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Serang Anyar. Mending Anda beat ke sini, berguru ke Abah Abuya Yusuf. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya sebagai manusia biasa merasa kesinggung juga. Anda menyinggung masalah majlub, tapi Anda belum tahu tentang jadbah. Hati-hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.